Sugeng siang teman, namaku Afif Amar, cah Jawa Tengah asli. Kali ini kalian akan kita ajak untuk mengeksplor Temanggung, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki kekayaan alam dan kearifan lokal yang luar biasa. Salah satunya di Dusun Pongangan, Kaloran Temanggung ini. Aku dan ibu-ibu di sini mau mengolah sesuatu yang terkenal memiliki banyak manfaat sejak zaman dulu. Sudah dari dulu banyak orang tahu bahwa daun kelor ini banyak sekali manfaatnya. Nah, kali ini mau dibikin jamu serbuk dengan dicampur lidah buaya. Kali ini proses penumbukan agar daun kelornya keluar airnya. Nah, bener. Si hijau yang sering jadi perumpamaan atau peribahasa ini jelas sudah terbukti memiliki banyak manfaat. Kalau zaman dulu, cukup keringkan daun kelor, kemudian langsung diseduh layaknya daun teh. Tapi sekarang bisa juga dibuat jadi jamu serbuk. Tak numbuk daun kelor ini dulu sampai bener-bener halus. Soalnya biar saripatinya keluar semua. Jamune niki kesane kayak ngono sehat apa basa ngono? Sehat. Oh, sehat. Sehat. Iki anti corona mboten, Bu? Bisa. Oh iya. Bisa. Untuk imun tubuh kok. Imun tubuh. Setelah benar-benar halus, tambahkan lidah buaya yang sudah dikupas kulitnya. Sebenarnya sih, daun kelor aja udah cukup tapi biar makin lengkap manfaatnya jamu serbuknya nanti. Wah, ini cocok sekali campuran antara lidah buaya dan daun kelor karena lidah buaya punya manfaat, dia menurunkan tekanan darah. Sedangkan daun kelornya ini, dia multivitamin banget tuh. Dan jika dicampur seperti ini warnanya, jadi hijau cerah seperti ini. Oh. Kita tumbuk lagi. Tumbuk dikit lagi sampai daging lidah buaya yang mirip agar-agar ini ikut halus semuanya. Sip, halus ya wis roto iki. Saatnya dimasak ya. Panaskan air dari tumbukan daun kelor dan lidah buaya tadi. Paling bagus sih pakai wajan dari tanah liat atau gerabah seperti ini Soalnya pori-pori dari gerabahnya membuat jamunya nanti cepat mengental. Tapi kalau ndak ada nggak apa-apa. Pakai wajan biasa aja juga bisa. Paling selisih sekitar 10 menit mengentalnya. Kalau udah mendidih begini, saatnya tambahkan gula pasir. Jadi setelah mendidih, kita tambahkan gula pasir. Ini gunanya untuk mempercepat pengkristalan. Jadi semuanya ini bakal menjadi serbuk. Tambahan gula akan membuat cairan kelor dan lidah buaya ini menjadi karamel saat mengental. Dengan begitu, bisa mudah disulap jadi jamu serbuk. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk Lur. Biar bagian bawahnya ndak gosong. Tenang, masak jamu kelor ini ndak selama seperti membuat jenang atau dodol kok. Paling-paling butuh waktu sekitar 10-15 menit. Nah, wis mulai mengental lagi. Yuk, segera diangkat. Nah, jadi setelah jadi karamel, ini harus segera diangkat dan diaduk secepat mungkin seperti ini. Harus tunggu-tunggu juga. Gunanya apa? Biar nggak menjadi gumpalan. Karena jadi gumpalan keras banget. Tuh, langsung berubah jadi serbuk kan? Yang penting jangan telat angkatnya. Begitu jadi karamel, langsung diangkat. Kalau kelamaan, ndak bisa jadi serbuk begini. Biar makin halus, tumbuk lagi dengan alu dan lumpang lagi Gimana halus, Ibu? Nah, iki hasilnya jamu serbuk kelor dan lidah buaya. Nah, wis ngene iki ndak sabar pengen segera nyeduh. Mumpung cuacanya mendukung Cara nyeduhnya gampang banget.
Cukup masukkan 1-2 sendok jamu serbuk. Kemudian seduh dengan air dingin atau panas. Tapi nek cuacane gerimis gini yo, mending panas kalian yo, biar enak di badan. Manis ya, Bu? Rasanya itu manis, hampir mirip seperti tebu. Ini kalau diminum hangat, cocok banget untuk suasana seperti ini. Lagi gerimis-gerimis gitu. Hangatnya ya, Bu ya? Mantap ya, Bu? Monggo, Bu. Daun kelor bermanfaat sebagai penurun tekanan darah. Sedangkan lidah buaya memiliki multivitamin yang penting banget buat tubuh. Bener-bener paduan yang pas yo, serasi. Oh iya, nggak cuma enak buat diminum loh. Bubuk kelor juga bisa dipakai untuk masker kulit. Tapi pakainya bubuk kelor murni yang tanpa gula dan lidah buaya. Caranya gampang, cukup campurkan dengan sedikit madu. Kemudian sudah bisa digunakan sebagai masker kulit. Bu, lo coba nih, Bu. Iya, Langsung diaplikasikan, Bu. langsung. Nah, Bu, nih, Bu. Maskernya. Nah, ini tadi saya langsung mengaplikasikan masker dari daun kelor. Ini manfaatnya itu banyak banget ya, Bu ya. Iya. Ini dapat menghaluskan kulit, menutrisi kulit ya, Bu ya. Ini cocok banget untuk kalian yang kulitnya kering seperti ini. Pas banget yo buat aku yang suka menjelajah dan panas-panasan. Biar kulitnya tetap sehat dan terjaga. Memang luar biasa si hijau kelor ini. Banyak banget manfaatnya ya. Aku dan Mbak Vivi mau cari daun kelornya dulu ya. Hati-hati. Lunyu loh, Mas. Kelor adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Makanya bisa tahan cuaca yang cukup panas yo. Ini, Mbak, ceritakan, Mbak. Pohon yang bisa memiliki umur cukup panjang ini memiliki tinggi hingga 7-11 meter. Kalau sekarang biasanya sering dijadikan pagar di pekarangan yo. Oh iya, semua bagian daunnya bisa diolah. Nggak harus yang muda saja. Makanya lebih baik metiknya dari bawah begini ya. Biar daunnya yang masih muda di atasnya bisa terus tumbuh. Sampun, Mas niki. Wis cukup, Mbak. Pun cukup. Wes, sambutin ya, Mbak ya. Nggih, nggih. Wah, wis akeh iki Mbak Vivi. Yuk bawa pulang daun kelornya. Wis, Mbak, kargo mulai yo. Hei, takone iki, Mbak. Nggih, menurut. Ayo. Makasih ya. Ayo. Gawe yo. Kelor sejak dulu dimanfaatkan sebagai obat-obatan ataupun makanan. Hayo tebak. Sekarang mau diolah jadi apa? Selain bisa dibikin jadi jamu, daun kelor ini juga bisa dimasak jadi berbagai macam makanan. Nah, kali ini kita mau bikin sop. Sop kali ini kita tambahin nih buah Dewan Daru. Rasanya seperti apa ya? Kita mau bikin dulu. Selain jadi sayur bening, daun kelor sejak dulu biasa dimasak menjadi sayur sop yo. Soalnya masaknya gampang. Aku petikin dulu yo daun kelornya, biar gagangnya yang keras gak ikut dimasak. Seperti sayur sop lainnya, bahan-bahan dan bumbunya tetap sama yo, seperti wortel ini. Tapi kalau sekarang, sayur sopnya akan kita campur dengan buah Dewan Daru. Jadi buah Dewa Daru ini mempunyai mitos sebagai pembawa wahyu dari dewa. Nah, ini bentuknya lucu banget sih. Ini aku cobain rasanya, penasaran kan? Oh, asem, Bu. Ternyata rasanya itu asem banget. Dan ini cocok sebagai pengganti belimbing ulu yang bikin seger sopnya nanti.
Buah Dewan Daru sering juga disebut sebagai cermai londo karena bentuk dan rasanya mirip dengan buah cermai tapi dengan tampilan yang lebih bagus. Saat muda warnanya masih hijau, kemudian semakin masak, Dewan Daru akan berubah menjadi kuning, oranye, sampai merah tua. Sip, wis siap kabeh iki, saatnya dimasak. Sama halnya dengan sayur bening. Sop adalah salah satu masakan yang cukup mudah dibuat. Pertama, tumis dulu bawang merah, bawang putih, dan berbagai bumbu lainnya. Nah wis harum yo tinggal masukkan air ya. Ini wae aromanya udah langsung nusuk hidung. Enak banget iki. Kalau airnya sudah mendidih, masukkan dulu bahan-bahan yang cukup keras seperti kentang, wortel, dan brokoli. Terus tunggu sebentar sampai empuk ya. Oh iya, daun kelor dan buah Dewan Darunya terakhir aja. Tujuannya biar daun kelornya nggak terlalu kematangan. Selain itu, juga biar rasa buah Dewan Darunya tidak terlalu dominan. Wah, kayaknya wis mateng Mbak Vivi. Yuk, kita icip dulu. Seger tenan iki, baru icip kuahnya aja udah enak banget di kerongkongan. Mbak. Setelah saya cobain, daun kelor ini cocok banget untuk di sop. Untuk Dewan Darunya, ini memberikan sensasi yang ada asam-asamnya Mbak ya. Dan ini yang bikin seger kuahnya. Ayo Mbak, tincak nih Mbak. Belum lagi manfaatnya yo. Selain daun kelor yang memiliki banyak manfaat, buah Dewan Daru juga bisa menghambat pertumbuhan kuman penyebab diare loh. Keren toh? Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di kota Tembakau alias Temanggung ya. Kali ini aku main-main di Dusun Lamuk Gunung, Legok Sari, Temanggung. Aku dan ibu-ibu di sini mau mengolah rumput yang sangat mudah didapat di sini. Namanya krokot. Nah, ini tumbuhan krokot mau kita bikin urap ya Mbak ya? Iya. Nah, ini dicampur dengan kecambah. Tuh, ini juga ada kacang. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Kita bikin dulu. Urap atau gudangan adalah salah satu hidangan salad dengan kearifan lokal. Biasanya berupa berbagai macam jenis sayuran yang dicampur dengan bumbu parutan kelapa. Urap yang sekarang sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia adalah khasanah masakan Jawa. Biasanya urap harus ada loh dalam berbagai ritual adat Jawa. Soalnya merupakan syarat atau hidangan penting sebagai pelengkap tumpeng. Kali ini sayuran yang akan digunakan selain krokot adalah kacang panjang, daun lembayung, dan kecambah. Nah, Mbak Etis dan Bu Toto yang nyiapin bumbu sambal dan parutan kelapanya. Aku mau rebus sayurannya dulu yo. Yang pertama kita rebus adalah kacang panjang dan daun lembayung. Soalnya teksturnya cukup keras yo, jadi biar lebih empuk. Kalau kecambah dengan daun krokotnya sih, tinggal taruh sebentar saja di air panas ini. Udah cukup yo. Cukup sampai sedikit layu, nggak usah sampai kematangan. Sip, wis rampung ki Mbak sayurannya. Kini bumbunya tak masake. Campuran bumbu sambal dan parutan kelapa yang sudah dicampur rata, kukus dulu yo sampai matang. Ada berbagai cara untuk memasak urap. Nah, biasanya kalau di Temanggung sini, bumbu ini dikukus dulu terlebih dahulu. Kalau biasanya tempat lain itu ada yang dionseng. Ini kita kukus dulu.
Selain dioseng dan dikukus seperti ini, ada juga bumbu urap yang diolah dengan cara direbus yo, atau langsung disantap mentah-mentah juga bisa. Yo, lain ladang, lain ilalang yo. Masing-masing daerah punya ciri khasnya. Sip, wis mateng ki, saatnya disantap. Biasanya, urap disajikan dengan mencampurkan berbagai jenis sayur dan bumbu kelapanya, biar semua rasa tercampur jadi satu. Nah, setelah saya cobain, krokotnya ini rasanya asem, seger ya Mbak ya. Nah, untuk bumbu ini, parutan kelapanya, dia gurih banget. Rasanya itu kerasa banget dan aromanya ini harum karena kita kukus tadi. Mbak, iya Mbak, gandeme pol. Nah, ini Mbak. Ternyata rumput yang orang taunya hanya jadi makanan jangkrik ini enak juga yo dimasak urap begini. Guandem pol ya Bu. Yuk dintekke. Lur, kalian pasti pernah lihat toh krokot itu seperti apa? Lawang mudah ditemukan di sawah-sawah kok. Cuma paling nggak ngeh saat melihatnya. Tenang, aku sama Mbak Etis mau nunjukin kayak apa bentuknya, biar nggak penasaran lagi. Lah kayak di sana banyak banget Mbak krokotnya. Yuk kita ambilin. Wah, ternyata masih banyak banget ditemukan tumbuhan krokot ini. Uniknya, tumbuhan ini tumbuh waktu peralihan musim, dari kemarau ke hujan. Biasanya sih ini cuma untuk makan jangkrik, tapi ternyata bisa diolah juga. Krokot adalah salah satu jenis gulma atau rumput liar yang mudah tumbuh. Memiliki batang berbentuk bulat, daun tunggalnya berbentuk seperti kipas. Kalau anak sekarang sih, taunya krokot hanya untuk pakan jangkrik yo. Itu pun anak-anak desa yang tahu. Padahal sejak dulu, krokot biasa dimasak atau dijadikan obat berbagai penyakit loh. Biasanya krokot ini diolah apa ya, Pak? Mbak Etis, bisa akeh iki. Yuk, go balik. Sekarang, krokotnya akan kita jodohkan dengan ikan tongkol. Ayo, kira-kira mau dimasak apa? Nah, jadi selain bisa dimasak menjadi urap, tumbuhan krokot ini juga bisa menjadi campuran untuk membuat pepes. Ini sebagai pengganti asamnya. Nih. Soalnya batang dan daun krokot yang mengandung banyak air ini rasanya cenderung asam-asam seger ya. Ya mirip-mirip lah dengan rasa belimbing uluh. Walaupun rasa asalnya tidak terlalu menyengat ya. Masak meneh Bu ya. Tumbuhan krokotnya iki. Pepes sih biasanya bumbunya apa ya, Bu? Bumbu rempah-rempah lengkap. Kudu komplit, Bu. Oh. Pepes tongkol yang akan kita masak kali ini termasuk pepes yang menggunakan bumbu lengkap. Mulai dari bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan kemiri. Kemudian ada juga bumbu yang diiris seperti lengkuas, serai, dan tomat. Dan nggak ketinggalan krokot yang kita cari tadi. Aku gunakan sebagai campuran bumbunya ya. Jadi sebenarnya tumbuhan krokot ini bisa untuk campuran bumbu pepes ikan apa aja. Nah, kali ini kita pakai ikan tongkol karena aromanya ini agar lebih wangi Bu ya. Iya. Nah, nanti biar lebih harum. Pakai ikan tongkol yang sudah diasapi ya. Ikan ini sebenarnya hampir mateng.
Kalau kalian mau pakai ikan yang seger juga bisa kok. Tapi ikan tongkol asap ini dipilih karena aroma khasnya cocok banget kalau diolah dengan bumbu krokot ini nantinya. Sip, wis kabeh iki. Tongkolnya, Mbak. Ya, lu Mbak. Wah, ini pepes kabeh, Bu. Pepes. Ya. Bungkus kabeh. Sekarang saatnya bungkus dengan daun pisang. Semua bahan dari ikan termasuk semua jenis bumbunya harus masuk semua yo. Nah, biar rasanya lebih enak, susunannya harus pas yo. Paling bawah adalah bumbu halus. Kemudian kasih salam, lengkuas, sereh, tomat, daun krokot, dan ikan. Kemudian balik lagi ke krokot, tomat, sereh, lengkuas, serta bumbu halus lagi. Wah, komplit banget yo. Iki sih wis pasti enak ini. Belum lagi dibungkus dengan daun pisang. Bikin aromanya makin enak. Pun, gak endang dibungkus yo Mbak. Selak lapar ini perutku. Bu, sabun. Din. Yang terakhir gini. Nggih, lahir. Bu, mau bungkusnya. Nggih. Kukus pepes ikan tongkol krokot, nggak perlu terlalu lama. Cukup 10-15 menit. Biasanya, cirinya adalah saat daun pisangnya sudah layu dan tidak ada titik-titik airnya lagi. Kalau udah seperti ini, berarti pepes ikan tongkol bumbu krokot siap kita santap. Yuk, Mbak, Bu, kita coba. Wah, enak tenan iki. Aromanya wangi. Ikannya juga empuk tenan ini. Setelah saya cobain, perpaduan antara bumbu halus dengan krokotnya ini dapat banget. Jadi ada sensasinya tuh asem, manis tuh jadi satu. Itu seger banget. Dan ini kalau lebih nikmat kalau kita nikmatin pakai nasi ya Bu ya. Jadi lebih seger ya rasanya. Oh iya, selain bikin enak, si krokot ini juga bisa sebagai obat penurun panas loh. Selain itu, mampu meluruhkan air kencing dan cocok juga sebagai penenang. Ibu Mbak, kurang. Pas banget yo, kenyang langsung rileks. Mbak, ini Mbak. Kali ini, aku lagi ada di Desa Greges, Temanggung. Ayo, tebak. Aku sama Mbak Happy mau cari apa? Yang jelas kita mau cari tumbuhan air. Makanya, nyarinya di sekitar pesawahan yang ada airnya yo. Lokasinya ndak jauh kok. Di sekitar mata air yang ada di desa ini. Nah, sekarang kita lagi mau cari kenci atau biasanya disebut itu seperti selada air. Nah, biasanya tumbuh di area persawahan yang berair banyak airnya seperti ini. Sekarang kita petik dulu ya. Di beberapa tempat, sayur kenci sering juga disebut sebagai selada air, jembak, atau gejembak. Hampir sama dengan kangkung yo. Sayur kenci yang merupakan tanaman akuatik ini tidak bisa jauh dari air. Makanya, biasanya media tanamnya selalu dibanjiri dengan air. Tapi airnya juga harus mengalir. Tidak bisa kalau menggenang. Cepat busuk dan gak bakal subur. Wah, ternyata di situ masih banyak sekali ditemukan tanaman kenci. Karena memang ya Mbak ya, tumbuhnya itu nggak kenal musim. Jadi yang penting tempatnya berair kayak gini Mbak ya. Baik, saya suka ya Mbak ya. Namanya juga tanaman tahunan ya. Kapan aja bisa tumbuh. Lagi-lagi asal ketersediaan airnya melimpah.
Kalau masyarakat sekarang taunya sayur kenji bisa dimasak menjadi berbagai jenis olahan. Tapi sebenarnya sejak zaman Yunani dan Romawi kuno dulu udah sering loh dijadikan obat yang berkhasiat sebagai tonikum bagi otak. Sip, bisa akeh banget yo sayur kenjinya mbak. Yuk, go balik, bedi masak. Jadi masyarakat sini sering memanfaatkan kenji untuk dimasak menjadi pecel atau urap. Namun karena kenji ini merupakan tumbuhan yang mudah untuk dimasak, kali ini kita mau olah jadi sayur lodeh. Jangan lodeh atau sayur lodeh adalah masakan sayuran berkuah santan khas Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah. Ada beberapa jenis sayur lodeh yo. Ada yang bumbunya berwarna putih, ada juga yang berwarna kemerahan. Nah, yang kita buat sekarang cenderung putih ya. Karena bumbu halusnya terbuat dari kemiri, bawang putih, bawang merah, dan sedikit cabai. Nah, tambahan kemirinya ini nih yang membuat kuahnya nanti lebih kental dan gurih. Untuk bahan-bahannya, selain sayur kenji ada juga ubi, kentang, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Wah, jadi di sini udah banyak banget bahan-bahan untuk jadikan sayur lodeh. Tapi ada yang nggak boleh ketinggalan. Ini nih daun so sama terong. Ini nggak boleh ketinggalan ya Bu ya. Iya. Nah, bahan-bahannya sudah siap. Yuk, Mbak, saatnya dimasak. Rebus air dulu sampai mendidih. Kemudian, masukkan bumbu putih yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan juga potongan cabai dan daun salam. Setelah bumbunya layu, baru masukkan bahan-bahan yang keras lebih dulu. Seperti wortel, labu siam, ubi, dan yang lainnya. Nah, kalau udah empuk, baru deh bahan-bahan yang cenderung lebih cepat mateng menyusul. Seperti sayur kenji, terong, dan daun so. Jadi yang membuat sayur lodeh ini tetap segar, semua bumbunya itu langsung direbus tanpa harus ditumis terlebih dahulu. Dan ini tambahkan santan agar lebih gurih dan jauh lebih segar. Santan sengaja dimasukkan terakhir yo, biar rasanya lebih seger. Sip, sayur lodeh kenji siap kita coba. Monggo, didarumiin. Yuk kita makan. Sayur lodeh sebenarnya hampir menyerupai kari. Hanya saja, masakan ini hanya menggunakan sayur-sayuran. Tidak ada daging-dagingan sama sekali yo. Setelah saya cobain, tumbuhan kenji ini cocok banget untuk sayur lodeh. Ditambah sama kuahnya ini emang seger banget. Dari teksturnya itu dia lembut banget. Emang pas banget sih Ibu ini Bu. Pokoknya gandemnya pol.